pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MB Makan Bergizi Gratis atau disingkat MB. Kasus ini menunjukkan adanya perilaku rent seeking. Artinya, ada pihak yang memanfaatkan kekuasaan regulasi untuk mendapatkan keuntungan tanpa melalui persaingan yang sehat. Dampaknya bukan hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghambat iklim investasi dan mengurangi kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Dana stimulus yang seharusnya mengalir langsung ke masyarakat kelas bawah bocor setiap hari ke kantong pribadi lingkaran koruptor akibat rapuhnya sistem pengawasan internal BGN. Kasus ini memicu kegagalan efek penggadaan fiskal. Dalam teori Keynes, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai stimulus untuk menggerakkan konsumsi masyarakat berantai. Namun, karena dana mengalir ke yayasan fiktif, uang tersebut mengendap sebagai kekayaan pasif. Pelaku alih-alih menjadi pendapat produktif peternak atau petani lokal. Akibatnya, daya beli masyarakat tidak terdongkrak dan stimulus terhadap output agregat nasional lumpuh total. Silakan. Kalau perhitungan masih berjalan Mas Apeng, jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus nih sampai sekarang, masih berjalan begitu. Ada banyak, yayasannya banyak. Seluruh Indonesia ada banyak. Oke. Proses. Terima kasih. Proses pemeriksaan. Para pejabat mengendalikan yayasan-yayasan penerima dana menggunakan nama orang lain guna menyembunyikan benturan kepentingan dan menguras anggaran negara secara sistematis. Menurut teori ekonomi kelembagaan, modus ini membuktikan berjalannya institusi ekstraktif. Pertumbuhan ekonomi makro jangka panjang yang sehat membutuhkan institusi hukum yang inklusif dan transparan. Ketika institusi negara berubah menjadi ekstraktif atau memeras kekayaan negara demi kepentingan kelompok, tingkat kepercayaan pasar akan ambruk, yang berujung pada keengganan investor menambah modal di dalam negeri. Oke. Oh, pengadaan barang dan jasa sudah terrealisasi. Semuanya sudah terrealisasi. Cukup ya? Berdasarkan faktanya, kasus ini membawa dampak yang serius terhadap keberlanjutan fiskal negara. Meskipun proyek sudah direalisasikan dan dibiayai penuh menggunakan anggaran negara, praktik korupsi yang terjadi menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan menjadi tidak efektif. Akibatnya, negara menanggung kerugian besar yang dapat memperbesar defisit APBN. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, beban negara dapat meningkat tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang optimal.